Sekarang kita akan membicarakan mengenai langkah-langkah utama dalam menentukan sampling, dalam melakukan sampling. Ya, ini merupakan video kedua dari topik sampel. Nah, langkah utama dari menentukan sampling, yang pertama tentu saja kita harus mengetahui populasinya. Langkah kedua, kita harus menetapkan sampel frame-nya. Yang ketiga, menetapkan rancangan samplingnya. Yang keempat, menetapkan sampel size yang mencukupi, atau yang sesuai, gitu ya. Yang kelima adalah mengeksekusi proses samplingnya. Oke, yang pertama, kalau kita bicara tentang populasi, tentu saja objektif dan skop dari penelitian kita akan sangat penting dalam menentukan target populasi kita. Target populasi kita harus didefinisikan, harus dinyatakan dalam elemennya apa, batasan wilayahnya seberapa, dan waktunya kapan. Jadi, ketika Anda mengatakan atau mendefinisikan populasinya, Anda harus menyatakan dalam elemennya apa, di mana, dan kapan. Ya, nah, dalam mendefinisikan populasi, kemudian kita memerlukan yang disebut sebagai sampling frame. Ya, biasanya merupakan list, catatan, atau prinsipnya informasi yang menginformasikan semua elemen yang di dalam populasi, yang berada dalam populasi, yang nantinya kita akan mengambil sampel daripadanya. Ya, jadi sampling frame itu biasanya merupakan daftar, ya, daftar dari elemen-elemen di dalam populasi. Ya, tentu saja daftar yang mewakili si target populasinya, gampangnya gitu ya. Nah, dengan demikian, setelah mendefinisikan populasi, kita harus menentukan sampling frame-nya, ya, atau sampel frame-nya. Nah, seringkali sampling frame kita itu bermanfaat untuk membuat catatan mengenai setiap elemen di dalam populasi kita. Tapi seringkali catatan tersebut atau daftar tersebut itu tidak current, tidak up to date, gitu ya. Dengan demikian, sampling frame kita bisa saja tidak betul-betul sesuai dengan populasi yang kita targetkan. Maka kalau sampling frame-nya nggak nyambung nih sama populasi yang kita targetkan, maka muncullah istilah yang namanya coverage error. Nah, kalau coverage error terjadi, maka kita sebagai peneliti harus berusaha untuk mengatasi si coverage error ini. Dengan ngapain? Dengan yang pertama, menentukan ulang atau mendefinisikan ulang target populasinya. Ya, disesuaikan dengan sampling frame-nya. Yang kedua, kita bisa lakukan screening responden yang mempunyai karakteristik penting dari penelitian kita, sehingga kita bisa memastikan mereka sesuai dengan target populasinya. Jadi bisa saja nih daftarnya itu mempunyai karakteristik yang tidak sesuai. Jadi
kita harus pilih sebagian dari daftar itu yang betul-betul sesuai dengan definisi populasi kita. Jadi bisa aja daftar yang kita miliki lebih besar daripada si target populasi kita. Yang lebih besar jumlahnya ya. Yang ketiga, memastikan atau melakukan penyesuaian terhadap data yang kita kumpulkan ya dengan memberikan pembobotan untuk mengatasi si coverage error gitu ya. Oke. Nah, langkah ketiga yaitu menetapkan sampling design. Nah, dalam menentukan desain sampling ada dua macam tipe atau dua tipe sampling design ya yang paling utama, yaitu yang pertama probability sampling, yang kedua adalah non probability sampling. Apa bedanya? Probability sampling adalah teknik sampling yang setiap elemen di dalam populasinya bisa kita ketahui, bisa diketahui oleh peneliti, dan setiap elemen pada dalam populasinya itu mempunyai peluang untuk dipilih menjadi subjek sampel kita. Ya, artinya apa? Bisa dipilih, artinya dia mempunyai peluang yang tidak nol. Gitu ya. Kalau non-probability sampling artinya elemen-elemen yang masuk ke dalam populasi bisa jadi kita tidak tahu secara utuh. Ada yang tidak kita tahu. Ya, sehingga dengan demikian ada elemen yang tidak atau mempunyai, karena tidak kita ketahui, maka dia tidak mempunyai peluang untuk kita pilih sebagai subjek dari sampel kita atau subjek dari penelitian kita. Ya. Nah, dengan demikian biasanya probability sampling design itu akan digunakan ketika representativeness dari sampel itu menjadi penting ya sekali ya, karena kita mempunyai atau penelitian ini mempunyai tujuan yang utama untuk melakukan generalisasi ya. Nah, sehingga kita sangat membutuhkan representativeness dari sampel kita ya. Tetapi seringkali kita terpaksa memilih non probability sampling design ya, biasanya karena alasan waktu dan faktor biaya atau faktor lainnya ya, sehingga kita berpikir bahwa waktu dan dana adalah faktor yang lebih penting daripada kemampuan untuk mengeneralisir. Ya, jadi misalnya nih, pengambilan keputusannya harus cepat. Maka non-probability sampling bisa dipilih. Gitu ya. Oke. Langkah berikutnya, oke. Langkah berikutnya adalah tadi apa? Menentukan sampel size. Baru kemudian menentukan atau melakukan pengambilan sampelnya. Oke, kita bahas lebih dalam dulu dalam mengenai sampling design ya.
ada beberapa hal yang perlu ditentukan ketika kita memilih desain sampel. Ya, yang pertama tentu saja target populasinya yang relevan, yang seperti apa, gitu ya. Apa parameter yang akan kita ukur? Apa aja yang akan kita ukur? Parameter-parameter apa yang akan kita ukur? Ya, apakah kita bicara rata-rata? Ya, apakah kita bicara standar deviasi atau varians? Apakah kita bicara korelasi? Gitu ya. Jadi parameter apa sih yang penting? Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, apa sampling frame yang tersedia? Kemudian bagaimana atau berapa biaya yang bisa kita keluarkan untuk mengambil data kita, ya. Jadi sampling design yang seperti apa yang bisa kita biayai, gitu ya. Kemudian berapa waktu yang tersedia untuk mengumpulkan data yang sesuai dari populasinya. Yang sesuai dengan sampelnya, maksudnya. Oke. Nah, keputusan mengenai sampling design itu ditentukan dengan 3 hal ini, ya. Atau keputusan itu, atau ada 3 keputusan yang harus dilakukan atau harus ditarik, gitu ya, ketika kita atau memilih sampling design. Yang pertama adalah sejauh mana kita mengetahui area penelitian kita. Ya, yang kedua adalah tujuan utama dari penelitiannya. Apakah mau mengeneralisir ataukah kita lebih ke arah efisiensi, ya? Apakah kita mau mencari data yang detil, gitu ya, atau apa, gitu ya? Yang ketiga adalah cost consideration, ya. Jadi ya tentu saja kalau kita bicara cost, ya itu akan membatasi jumlah sampel, ya jumlah elemen yang dipilih atau jumlah anggota sampel yang akan kita tentukan, ya. Kemudian dengan demikian akan berhubungan erat dengan kemampuan generalisasinya, ya. Apakah kita punya waktunya, apakah kita punya biayanya, apakah sumber daya yang kita miliki pada prinsipnya cukup untuk memilih sampling design tersebut, ya. Oke. Jadi kalau kita bicara sampling techniques, kita punya 2 macam. Ada yang namanya probability sampling, ada yang namanya non-probability sampling, seperti yang kita bahas sebelumnya. Ada macam-macam nih probability sampling, ya. Simple random sampling, systematic sampling, stratified random sampling, cluster sampling, dan ada double cluster sampling sebenarnya. Ya. Kemudian kalau non-probability sampling, ada yang namanya convenience sampling dan purposive sampling sebagai alternatif. Ya, purposive sampling ada yang namanya judgment sampling atau terdiri dari judgment sampling dan quota sampling. Ya, oke. Pada video ketiga kita akan membahas tentang probability sampling.